Oke, baik. Selamat pagi siswa sekalian. Pagi, Selamat Bu. pagi. Ya. Pagi, Bu. Ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Saya share screen dulu. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang fotosintesis. Nah, setelah selesai nanti membahas tentang materi ini, kamu harus bisa memahami proses anabolisme yang meliputi tentang pengertiannya, proses fotosintesisnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis ini, ya. Kemudian adalah bagaimana keterkaitannya terhadap pemanasan global, bagaimana keterkaitan polusi udara terhadap laju fotosintesis ini, ya. Oke. Jadi sudah ada Ibu kirimkan video pembelajaran tentang fotosintesis dan itu saya harap sudah kamu simak. Sehingga pembelajaran kita hari ini yang merupakan pembelajaran inquiry based learning dapat berjalan dengan baik. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, ini kita mulai tentang fotosintesis ya. Baik, fotosintesis. Nah, kalau di daerah kita sekarang ini kan lagi musim buah-buahan ya. Lagi musim buah durian, lagi musim buah rambutan, manggis, ya kan? Bagaimana rasa ketiga buah ini? Dominannya? Manis. Manis. Ya, dominannya manis ya, manggis, rambutan, durian, dominannya rasa manis. Nah, apakah manis pada buah-buahan itu merupakan hasil dari fotosintesis? Apakah rasa manis itu merupakan hasil fotosintesis? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, benar. Hasil dari fotosintesis. Ya. Lalu, pernahkah kamu memikirkan bagaimanakah kira-kira buah-buahan tersebut dihasilkan melalui satu proses fotosintesis? Bagaimana? Pernah sudah dipikirkan? Halo? Ya, tentunya melalui video pembelajaran yang saya kirimkan, ya, tentunya itu sudah membuka wawasan bagaimanakah buah-buahan, zat organik lain, ya, sereal, umbi-umbian dihasilkan melalui satu proses fotosintesis, ya. Oke, baik, kita lihat ini. Ini pengertian fotosintesis, ya. Bisa dilihat di sana. Ada reaksi di sini, ya kan? Ada reaksinya. Ini tadi menghasilkan ada glukosa. Jadi ini yang kita akan bahas hari ini, ya kan? Bagaimana CO2 ya ditambah dengan H2O bisa menghasilkan glukosa dan oksigen. Baik, pertama kita bahas adalah fotosintesis. Di bagian manakah terjadi fotosintesis ini pada tumbuhan? Kamu bayangkan dulu satu tanaman lengkap. Lengkap, satu batangan itu lengkap. Lalu ada kan daunnya, ada batangnya, ada buahnya, ada akarnya. Di bagian manakah dari bagian tumbuhan itu fotosintesis itu terjadi? Di daun. Di daun. Daun. Di mana lagi? Daun, Bu. Di mana lagi? Nah, bisa terjadi di daun, bisa terjadi di batang, bisa terjadi di buah, asalkan dia memiliki klorofil. Ya. Nah, tetapi tempat terbaiknya itu adalah di daun. Mengapa? Mengapa paling efektif atau terbaik itu di daun? Karena memiliki jaringan palisade. Ya, memiliki jaringan palisade yang banyak, penampangnya luas, ya. Baik seperti itu. Nah, kalau begitu, ini kalau ini kita mati, kita temukan jaringan seperti ini, satu sel diangkat, kita temukan ini. Ada namanya kloroplas. Jadi kloroplas itu dalam sel. Ada namanya klorofil. Apa beda kloroplas dengan klorofil? Ada yang tahu? Silakan.
Apa beda kloroplas dengan klorofil? Kloroplas ini dalam satu sel jumlahnya bisa banyak, bisa 60 atau lebih. Ini satu sel. Lalu apa beda kloroplas dengan klorofil? Silakan. Kloroplas itu, Bu, jenis organel membran ganda. Ya. Terus kalau klorofil pigmen yang menyerap energi cahaya. Oke, bagus ya. Jadi kalau kloroplas itu dia organelnya, organel sel. Nah, organel sel. Kalau klorofil itu sendiri adalah pigmen pada kloroplas itu. Jadi klorofil itu berada di kloroplas itu ya. Nah, kalau kita angkat ini dia bagian-bagiannya, ada membran rangkap, ada di stroma, ada grana. Ada stroma, ada grana. Apa beda stroma dengan grana ini? Coba lihat berdasarkan gambar. Stroma dengan grana apa bedanya? Stroma itu tempat terjadinya reaksi gelap, Bu. Kalau grana tempat terjadinya reaksi terang. Iya, bagus ya. Jadi ini stroma tempat terjadinya reaksi gelap. Kalau grana ini tempat terjadinya reaksi terang. Nah, kenapa bisa berbeda fungsinya ini? Kalau grana ini kan yang berwarna hijau, ada lempengan-lempengan ini ya, kepingan-kepingan seperti uang logam. Kalau stroma ini tidak, ini adalah merupakan cairan. Nah, seperti itu ya. Jadi grana ini memiliki klorofil dia. Nah, karena itu ini merupakan tempat terjadinya reaksi terang. Dan ini adalah reaksi gelap ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Ini gambarnya kalau kita perbesar seperti ini ya. Ini dia. Oke, baik, kita masuki sekarang untuk reaksi fotosintesisnya. Fotosintesis itu ada 2 tahapan. Yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap atau disebut juga dengan siklus Calvin. Nah, sementara reaksi terang itu sendiri dibedakan lagi dengan transport elektron non-siklik dan siklik. Yang membedakannya adalah kalau non-siklik nanti dia menggunakan 2 fotosistem, sedangkan yang siklik hanya 1 fotosistem. Ini ada perbedaan-perbedaannya, silakan lihat ya, dan sudah ada di video pembelajaran kita. Oke, sekarang kita masuk ke prosesnya. Ini. Skema yang ditunjukkan ini skema dari apa ini? Proses apa? Reaksi terang, Bu. Ya, Terang, Bu. Reaksi terang. Terang. Ini adalah skema dari reaksi terang. Kalau kamu lihat di skema reaksi terang ini, apa yang dibutuhkan dalam reaksi terang ini? Coba dilihat di gambar. H2O, Klorofil dan cahaya. ya. Coba H2O, Cahaya, cahaya, klorofil. Ya, bagus. Ya, H2O, cahaya dan klorofil. Apa fungsi cahaya di sini? Apa fungsi klorofil? Apa fungsi air? Kalau kita lihat ini reaksi ini, kita lihat skema ini, apa fungsi cahaya di sini? Cahaya ini ya, yang seperti gambar listrik ini ya. Apa peran cahaya pada reaksi terang ini? Sebagai sumber energi untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Oke, baik ya. Jadi kalau di sini fungsinya cahaya ini coba kita lihat, ini ada H2O. Fungsinya adalah melakukan fotolisis pada air, belum CO2. Ya, melakukan fotolisis pada air ini. Jadi air ini H2O dilisis menjadi H positif dan O2. Untuk apa dilisis ini lakukan fotolisis? Ini mengisi kekosongan elektron untuk klorofil yang terkena dengan cahaya karena elektronnya tereksitasi. Nah, seperti itu dia. Nah, setelah elektronnya ini tereksitasi, dia akan melalui satu namanya rangkaian transport elektron ini. Ini dia, mulai dari plastokionon, sitokrom, dan plastosianin. Apa yang dihasilkan dari transport elektron?
Apa yang dihasilkan dari transport elektron pada fotosintesis ini? Energi dalam bentuk ATP. Iya, bagus ini. Energi dalam bentuk ATP. Itu yang dihasilkan dari reaksi transport elektron. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan reaksi terang ini pada fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700. Ya. Jadi di sini tidak ada fotolisis air. Nah, ketika klorofil terkena cahaya, tereksitasi elektronnya. Kekosongan elektron dari sini diambil dari fotosistem 2. Sama, tereksitasi, keluar, terlempar elektronnya. Selanjutnya, rangkaian apa yang dilakukan? Rangkaian apa? Transport elektron. Apa hasil transfer elektron dari sini? NADP. Iya, NADPH. Ya, itu dia. Jadi apa beda? Beda dari transfer elektron pada fotosistem 1 dengan fotosistem 2. Apa bedanya? Apa bedanya? Halo? Kalau fotosistem 1, Bu, elektronnya bergerak melalui akseptor primer, terus ke perodoksin, dan mereduksi NADP menjadi NADPH. Oke, kalau 2? Kalau fotosistem 2, itu digantikan oleh elektron hasil dari fotolisis air yang menghasilkan H+ dan oksigen. Transfer elektronnya bagaimana? Dibawa oleh plastoquinon, sitokrom kompleks, plastosianin, dan hasilnya adalah ATP. Oke, itu. Nah, kalau begitu, ya, kalau begitu, apa yang dihasilkan dari reaksi terang ini? Oksigen, Bu. Oksigen. Oke, kemudian ATP dan ATP. Iya, dan NADPH. Sekarang pertanyaannya, setelah ini dihasilkan, bagaimana atau apa reaksi selanjutnya terhadap ini? Oksigen ini kemana dibawa? ATP kemana? NADPH kemana? Itu kan sudah dihasilkan. Nah. Dikeluarkan dari kloroplas, sementara ATP dan NADPH akan dipakai pada reaksi gelap. Oke, bagus sekali ya. Oksigen ini dikeluarkan dari kloroplas, dikeluarkan dari daun tersebut, tempat fotosintesis itu, melalui stomata ke lingkungan, lalu kita pakai kan. Nah, kalau ATP dan NADPH ini selanjutnya dipakai di reaksi gelap. Ini dia. Oke, yang bertanda kuning perhatikan. ATP, NADPH. Nah, ini ya. Baik, ini adalah reaksi gelap fotosintesis atau disebut juga dengan siklus Calvin. Kalau begitu, apa yang dibutuhkan dalam reaksi gelap ini? NADPH, CO2, RUBP, ATP. Iya, ATP, NADPH, CO2, dan RUBP. Baik. Nah, apa fungsi CO2 dalam siklus Calvin ini? Apa fungsi CO2 ini? Apa fungsinya CO2? Mengikat. membersihkan. Untuk mengikat ion hidrogen untuk membentuk gula, Bu. Mengikat hidrogen membentuk gula. Jadi dia sebagai apanya nih? Sumber apa? CO2-nya sebagai sumber karbonnya ya, sebagai sumber karbonnya. Oke, itu fungsinya si CO2 tadi. Kemudian si Rubisco ini adalah enzim ya. Enzim. Fungsi enzim itu apa fungsi enzim? Mengubah protein. Bisa bukan mengubah ya. Dia itu adalah biokatalisator. Ya, biokatalisator mempercepat reaksi tersebut. Jadi CO2 diikat oleh si RUBP. Nah, kemudian dipergunakanlah energinya itu yaitu tadi
ATP dan NADPH. Dari mana tadi sumbernya ini? Reaksi terang, Bu. Dari reaksi terang. Kalau begitu, ini bersumber dari reaksi terang. Di siklus Kelvin ini, adakah kamu melihat cahaya atau peran cahaya di sini? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Benar. Kalau begitu, dapatkah siklus Kelvin ini berlangsung? Kalau tidak ada cahaya, walaupun dia tidak membutuhkan cahaya? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, bagus. Kenapa tidak bisa? Karena ATP dan NADPH-nya dari reaksi terang, Bu. Iya, bagus ya. Karena ini ATP dan NADPH-nya ini berasal dari reaksi terang. Nah, kalau reaksi terang itu tidak terjadi prosesnya di sana, tidak ada dihasilkan energi ini, ATP dan NADPH. Apa yang akan terjadi jika ATP dan NADPH ini tidak ada? Apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi reaksi gelap. Tidak akan terjadi reaksi gelap. Oke, yang lain yang lebih tepat? Coba dilihat, ini mengubah apa menjadi apa? Coba dilihat. Apa yang akan terjadi jika tidak ada ketersediaan ATP dan NADPH ini dari reaksi terang? Jawaban kawannya tadi tidak akan terjadi reaksi gelap. Ya benar, tapi yang lebih spesifiknya coba. Coba, ini bisa dilihat di reaksi di skema, bisa kamu lihat. Ini mulai dari sini sampai kemari. Jika ini tidak ada, apa yang akan terjadi? Silakan. Maka tidak akan bisa dibentuk glukosa dan zat organik lain, maka tidak akan bisa dibentuk RUBP. Ya, kenapa? Ini tadi karena ATP itu dipakai mengubah 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat. NADPH mengubah 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehid. Inilah nanti yang akan dibentuk menjadi glukosa dan zat organik lain. Zat organik lain itu adalah lemak, protein, vitamin, dan yang lainnya. Sementara zat sisa lainnya, gliseraldehid yang lainnya akan diubah menjadi RUBP kembali untuk mengikat CO2 kembali. Baik, kalau begitu, apa yang dihasilkan dari reaksi gelap ini? Glukosa, Bahan-bahan glukosa dan bahan organik lainnya. Ya, apalagi? RUBP, Bu. RUBP, ya bagus ya. Jadi yang dihasilkan dari reaksi gelap ini adalah glukosa dan zat organik lainnya dan juga RUBP. Oke, baik. Apa fungsi glukosa dan zat organik lainnya untuk tumbuhan itu sendiri? Apa fungsinya? Sama dia apa? Nah, tumbuhan itu kan melakukan fotosintesis. Lalu fungsinya untuk tumbuhan itu apa? Ayo, silakan. Apa fungsinya bagi tumbuhan itu sendiri? Sebagai sumber energi, Bu. Iya, sumber energi untuk pembelahan selnya, ya kan? Nah, untuk respirasi selnya, untuk aktivitas hidupnya, untuk reproduksinya, dan lain-lain. Jadi ini dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Pertama adalah untuk memang mencukupi kebutuhan hidup si tumbuhan itu. Tetapi tumbuhan ini selalu melakukan fotosintesis dan masih ada zat sisanya selalu ya, hampir 50% ada zat sisa. Zat sisa dari fotosintesis yang tidak dipergunakan oleh tumbuhan tadi, itulah yang disimpannya menjadi buah, menjadi umbi kalau umbi, menjadi sereal kalau sereal. Disimpan di sel-sel khusus yang terdapat pada bagian-bagian tumbuhan tersebut. Jadi buah mangga yang kita makan itu hasil fotosintesis. Buah rambutan, buah durian, buah manggis itu hasil fotosintesis.
Sangat luar biasa ini ya kan. CO2 bisa diubah oleh tumbuhan ini menghasilkan makanan yang sangat enak. Ya. Nah, seperti itu dia prosesnya. Jadi memang harus betul-betul kita merawat tumbuhan. Baik, itu tadi hasilnya ya. Nah, sekarang karena ini membutuhkan 3 atom karbon dalam fotosintesisnya, proses seperti ini disebut dengan tumbuhan C3. Nah, ada namanya tumbuhan C4 dan CAM. Ada namanya tumbuhan C3 dan CAM. Nah, coba kamu perhatikan ya. Ini dia untuk tumbuhan C4. Apa yang membedakan tumbuhan C4 ini dengan tumbuhan C3 di dalam pengikatan CO2-nya? Apa bedanya? C3, CO2-nya diikat menggunakan RUBP. Iya, ini dia. CO2 diikat oleh si RUBP, ya, bantuan Rubisco ya. Nah, kalau dia C4? Diikat oleh fosfoenol piruvat. Oke, diikat oleh fosfoenol piruvat. Ini dia ya, ini. Ya, CO2-nya diikat oleh fosfoenol piruvat. Oke, baik. Nah, kemudian ini ada yang namanya tumbuhan C4 dan CAM. Apa yang membedakan pengikatan CO2 antara tumbuhan C4 dengan CAM? CAM lihat fiksasi Nah, ya. dilakukan fosfoenol sirupat, tapi terjadi pada malam hari. Oke, kalau C4? Dilakukan pada siang hari. Tetapi sama-sama diikat Menggunakan oleh cahaya siapa? matahari. Mengikatnya sama-sama fosfoenol piruvat. Ya, seperti itu. Iya, Bu. Oh, iya. Iya, jadi ini yang berbeda adalah waktu pengikatannya ya. Ini pada malam hari. Ini contohnya, Cang. Ini jenisnya nanti ada kaktus, sansevierer, ya kan, kemudian anggrek. Jadi jenis tanaman ini yang mengikat CO2 pada malam hari. Nah, kalaupun ditempatkan pada ruangan pada malam hari tidak ada masalah, akan dia mengikat CO2 juga ya. Dan tidak boleh itu yang C3 malam hari. Karena dia sama-sama menggunakan oksigen nanti. Baik. Saya stop sharing dulu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Saya share screen ulang kembali ya. Ini tadi ya. Pertanyaannya tadi sudah dijawab dengan baik ya. Baik, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat pembelajaran selanjutnya ya. Kita lihat. Nah, lalu tadi kita sudah pelajari bagaimana proses reaksi terang itu terjadi. Ya, hasilnya bagaimana. Nah, kemudian kita mau lihat dulu bagaimana keterkaitan antara reaksi fotosintesis ini dengan respirasi sel. Ini tadi yang sudah dihasilkannya ini, kemana tadi perginya? Oksigen juga kemana ya? Baik, kita lihat ini dia. Bisa dilihat semuanya? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Coba kamu perhatikan gambar ini. Ini kira-kira gambar tentang apa ini? Di atas ada fotosintesis, ini respirasi sel. Ini gambar tentang apa? Hubungan antara fotosintesis dengan respirasi sel. Iya. Ini adalah keterkaitan antara fotosintesis dengan respirasi sel. Hasil dari fotosintesis dipakai untuk kegiatan aktivitas dari tumbuhan itu. Ya. Lalu sisanya nanti bisa dipakai lagi untuk fotosintesis. Nah, supaya hasil daripada fotosintesis ini ada cadangan ya. Ya, tumbuhan itu selalu berusaha agar hasil fotosintesis itu bisa disimpannya. Bisa disimpan. Ya. Jumlah yang dihasilkan dalam fotosintesis itu berbeda-beda.
jumlah glukosanya berbeda, jumlah lemak proteinnya berbeda-beda setiap harinya. Tergantung pada beberapa kondisi. Jadi ada faktor-faktor yang memengaruhi laju fotosintesis tersebut. Ada faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya yaitu ini seperti di depan, coba diperhatikan. Ada cahaya, suhu, CO2, dan H2O. Baik, kita lihat yang pertama, cahaya. Ya, berapakah panjang gelombang yang paling baik untuk fotosintesis? 400 sampai 500 nanometer, Bu, dan 600 sampai 20 20 sampai 100. 300 nanometer. Iya, ini dia ya. Ini seperti tertera pada diagram tersebut. Pada warna apakah panjang gelombang tersebut? Biru, violet, dan merah oranye, Bu. Iya, ini dia. Ini kan di gambar ada biru violet dan warna orange. Lalu kita lihat. Kenapa berbeda panjang gelombang yang diserap oleh klorofil tersebut? Kenapa berbeda? Ini kan berbeda, ini berbeda. Nah, di sini dia nanti berbeda, di sini berbeda. Kenapa berbeda? Panjang gelombang yang diserap. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Coba lihat di gambar. Ini samakah dengan ini? Samakah dengan ini? Sama atau tidak? Beda, Bu. Beda. Kalau begitu, apa yang menyebabkan perbedaan penyerapan panjang gelombang cahaya tersebut? Ini lihat di gambar. Apa yang membedakannya? Jenis pigmennya. Jenis pigmennya ya. Nah, ini kan klorofil A, klorofil B, karetan. Kan itu yang membedakannya. Jadi perbedaan pigmen yang terdapat pada klorofils tersebut. Nah, itu dia ya. Jadi cahaya yang dimaksud ini apakah harus cahaya matahari saja? Tidak. Tidak, Bu. Jadi cahaya apa saja lagi? Bisakah cahaya lampu? Bisa, asalkan bagaimana? Kaitkan kemari. Panjang gelombangnya sesuai dengan panjang gelombang yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Seperti itu. Nah, faktor yang kedua adalah CO2. Ya, CO2 ini mempengaruhi laju fotosintesis. Menurut kamu, ya, pada konsentrasi berapa CO2 yang paling baik untuk fotosintesis? Yang optimum. Apakah ini fotosintesis tadi CO2 digunakan pada tahap reaksi? Reaksi apa tadi CO2 dipakai? Terang, Bu. CO2. CO2 dipergunakan pada reaksi apa? Gelap, Bu. Iya, reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini dipergunakan CO2 untuk membentuk glukosa tadi ya. Glukosa. Lalu pertanyaannya adalah berapa konsentrasi yang baik, yang optimum agar pembentukan glukosa itu berjalan dengan maksimal? Berapa maksimalnya yang optimum? Menurut analisamu, ya, bagaimana kondisi atau proses fotosintesis jika CO2 ini berada di bawah konsentrasi maksimum atau berada di atas konsentrasi minimum? Bagaimana? Wah. Bagaimana?
Dia tadi yang optimalnya berapa kira-kira tadi? Lalu kalau di bawahnya mengapa? Apa yang terjadi? Kalau di atasnya apa yang terjadi? Ya analisanya kan seperti ini. CO2 ini kan bahan baku untuk siklus Kelvin tadi untuk fotosintesis untuk membentuk karbon dioksida. Kalau bahan bakunya kurang tentu hasilnya berkurang. Kan begitu logikanya kan? Saya kasih analoginya seperti ini. Kalau kita membuat tembok, bahan baku tembok itu adalah batu bata, pasir, semen. Kalau batu batanya sedikit, temboknya tinggi atau rendah? Rendah, Bu. Iya, pasti lebih rendah kalau lebih sedikit. Kalau ditambahi batu batanya dia akan lebih tinggi. Kan seperti itu analoginya ya, bahan bakunya seperti itu. Lalu kalaupun ini CO2 ini terlalu tinggi konsentrasinya, itu tidak baik bagi fotosintesis. Karena dia akan bisa bersifat racun bagi tanaman tersebut. Dan juga nanti dia akan mempengaruhi penutupan stomatanya ya. Seperti itu. Jadi itu dia pengaruhnya. Nah kemudian mengenai suhu. Suhu ya. Nah suhu juga seperti itu berbeda-beda. Ada suhu optimum untuk fotosintesis. Berapa suhu optimum untuk fotosintesis? 40 sampai 50 derajat Celcius, Bu. Wah, matilah tanamannya. Itukah suhu 30 Celcius. berapa? 40 sampai 50 derajat Celcius, Bu. Suhu optimum untuk fotosintesis segitukah? 10 hingga 38 derajat Celcius, Bu. Iya. Jadi dia kalau dari ke 50 dia sudah kurang optimum itu ya. Nah, kalau di bawahnya misalnya minus 2, minus 4 atau di atasnya suhu 45, suhu 50. Ya. Fotosintesis fotosintesis tersebut tidak akan berjalan dengan baik, ya. Fotosintesis tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa pada suhu di bawah suhu optimumnya, katakan di suhu minus, fotosintesis tidak berjalan dengan baik. Dan juga di atasnya itu katakan suhu 50, fotosintesis juga tidak berjalan dengan baik. Apa penyebabnya? Karena fotosintesis sensitif terhadap tekanan yang disebabkan oleh suhu, Bu. Sensitif terhadap tekanan yang disebabkan oleh suhu. Oke, yang lain? Ada yang lain? Coba kaitkan dengan enzim. Enzim itu bagaimana kerjanya di suhu rendah, bagaimana di suhu tinggi, bagaimana? Ya, coba si Esi. Enzim apabila suhunya terlalu rendah akan rusak. Apabila suhunya terlalu tinggi, dia akan apa gitu ya? Wah, oke, ada yang lain? Selain yang disampaikan oleh si Esi, ada yang lain? Suhu tinggi merusak enzim sehingga metabolisme tidak berjalan baik. Ya. Suhu rendah bisa menyebabkan enzim tidak aktif sehingga metabolisme terhenti. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Sudah pas yang dikatakan oleh si Gisdwi dia tadi. Kalau suhunya itu terlalu rendah, enzim itu tidur, tidak aktif, tidak bekerja. Kalau suhunya terlalu tinggi, enzim itu akan rusak, denaturasi karena dia adalah protein, ya seperti itu. Oke, sudah bagus ya. Nah, kemudian juga yang mempengaruhi adalah jumlah air, karena air ini tadi sebagai apa fungsinya di fotosintesis tadi? Air ini sumber apa tadi ini? Di reaksi terang. Apa fungsi air tadi di reaksi terang? Bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis, Bu. Ya, bahan baku di fotosintesis di reaksi terang. Ya, fungsinya untuk apa tadi? Menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Coba kaitkan dengan fotosintesis di reaksi terang. Membentuk karbohidrat atau glukosa, Bu. Membentuk karbohidrat atau glukosa. Yang lain? Coba lihat kembali reaksi terang. Reaksi terang tadi yang pertama,
H2O untuk apa fungsinya tadi di sana? Membentuk karbohidrat atau glukosa, Bu. Reaksi terang. Apakah pembentuk karbohidrat dan glukosa itu merupakan proses reaksi terang? Apa tadi fungsi H2O di dalam fotosintesis itu? Ini di reaksi terang. Kalau yang kamu sebutkan tadi itu di reaksi gelap. Apa fungsinya H2O tadi? Air akan dipecah menjadi ion hidrogen dan oksigen, Bu. Iya, dipecah menjadi ion hidrogen dan oksigen. Lalu apa fungsinya hidrogen itu? Sumber oksigen proses fotolisis, Bu. Yang lain tadi kita sudah sampai di situ. Apa Ion fungsinya? hidrogen, ion hidrogen digunakan untuk berikatan dengan karbon dioksida untuk membentuk karbohidrat atau glukosa, Bu. Kenapa ke situ? Itu kan sudah di reaksi gelap. Ini tadi dia. Ini kita masih di reaksi terang. Fungsi air tadi di reaksi terang. Sudah benar tadi yang dikatakan pertama itu sama si Esi. Bahwa ini adalah untuk proses fotolisis menghasilkan H dan O. Bergabung menjadi O2 nanti. Pertanyaannya adalah untuk apa? Untuk apa? Oksigen nanti kan dikeluarkannya dari kloroplas itu dia. Benar tidak? Kan tidak ada lanjutan oksigen di dalam fotosintesis. Dia akan dikeluarkan dari kloroplas. Lalu hanya kemana kan tadi? Mengisi kekosongan elektron. Itu fungsi dia. Ya, baik ini. Jadi faktor-faktor ini bisa kita lakukan, bisa kita buktikan dengan melakukan praktikum. Tetapi karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran daring, ini bisa dilakukan dengan lab virtual. Ya, ini ada lab virtualnya. Ya, coba ini saya buka dulu ya. Saya buka dulu lab virtualnya ini. Sama-sama kita lihat dulu. Saya stop sharing dulu sebentar ya. Saya cek dulu. Ya. Sebentar ya. Mudah-mudahan ini bisa dilanjut. Oke, baik. Saya share screen kembali untuk ini video pembelajarannya. Oke, sudah bisa dilihat? Bisa dilihat? Oke. Ini adalah pengaruh suhu terhadap fotosintesis. Ini ya dengan pencahayaan, ini dengan temperatur. Nah, kalau ini apa nanti yang perlu kamu perhatikan di sini? Kalau ini adalah lab virtualnya. Ya. Coba ini nanti kamu amati lalu nanti saya bertanya. Apa yang bisa kamu jelaskan dari praktikum ini? Ya, ini dia di 10 derajat, lalu saya geser ke 25 derajat. Ya. Saya oke. Bisa dilihat? Bisa? Bisa, Bu. Oke, Bisa, saya geser ke 25 derajat. Oke, sampai 15 detik saja ya. Dilihat ya, sudah dilihat kan? Oke, saya geser ini ke 40 derajat. Oke, kita lihat. Oke, saya stop. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil praktikum ini? Ini terkait dengan suhu. Kita mulai tadi dari 10 derajat, 25 derajat, dan 40 derajat. Apa yang bisa kamu simpulkan dari praktikum ini?
Belum bisa ditemukan? Silakan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari hasil praktikum ini? Suhu di dalam air berubah, Bu. Suhu di dalam air berubah. Yang lain? Pada suhu tinggi fotosintesis terjadi cekaman kekeringan, Bu. Pada suhu tinggi cekaman kekeringan. Adakah di sini? Yang lain? Ada yang lain? Perhatikan ini, perhatikan waktunya, perhatikan suhunya. Ini adalah praktikumnya. Lalu ambil kesimpulan. Apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil praktikum lab virtual ini adalah pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Ada lagi kesimpulan yang lain? Kita ulang, ini di suhu 25. Tadi dia 40 ya. Kita lihat. Ini adalah oksigen yang dihasilkan. Ini tanamannya hidrilla. Ini ukuran suhunya. Oke, kita stop 15 menit. Berapa jumlah oksigen yang dihasilkan? Berapa? 6. 6. Kita buat ke 10 derajat. Kita hitung. Ya. Kita buat tadi skornya sampai 15 ya. Oke. Berapa jumlah oksigen yang dihasilkan? 3. Tadi di 25, 6, di 10. Kita naikkan suhunya ke 40 derajat. Ya. Oke, kita mulai. Oke, stop. Berapa oksigen yang dihasilkan? 3. Kalau begitu, apa kesimpulan dari praktikum ini? Kalau menurut saya, Bu, Ya. lajunya akan meningkat, semakin meningkat, temperaturnya tidak cepat lagi. Kita ulang datanya Namun ya. kalau tingginya namun kalau intensitasnya tinggi, laju Kalau kita ulang tadi data ini, hasil praktikuman ini, di suhu 40 derajat dia oksigen dihasilkan 3. Di suhu 25 berapa tadi? 6 ya? 3. Di suhu 25, 6. Di suhu 10 derajat berapa tadi? 2. 3. Oke, apa kesimpulan yang bisa disimpulkan dari percobaan ini? Pada suhu yang optimum, maka oksigen akan dihasilkan lebih banyak daripada suhu yang tinggi atau suhu yang lebih rendah. Berapa rupanya suhu optimum tadi di percobaan ini? 25 derajat, Bu. Ya, jadi kita tidak bisa sebutkan itu suhu optimum ya, karena kita pakai semua jadi sebutkan saja dia pada suhu 25 derajat tadi merupakan suhu yang terbaik atau temperatur terbaik untuk praktikum ini. Menghasilkan 16 oksigen di berapa menit? 15 detik. 15 detik. Coba diulang sekali lagi. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Silakan diulang sekali lagi. Satu orang, Ajura. Pada suhu 25 derajat Celcius akan menghasilkan lebih banyak oksigen pada 15 detik. Tidak dengan
suhu yang lebih tinggi ataupun rendah. Iya, baik. Apa yang menyebabkan laju fotosintesis ini lebih rendah pada suhu yang lebih rendah dan suhu yang lebih tinggi? Apa yang menyebabkan laju fotosintesis itu menurun pada suhu yang rendah dan menurun pada suhu yang tinggi? Ayo silakan. Apa yang menyebabkannya? Coba sih Ijati. Iya, Bu. Ya, silakan dulu, coba dulu Ijati. Kenapa tadi? Berdasarkan hasil lab virtual kita ini, ya, jika suhu itu diturunkan, ya kan, dan juga dinaikkan sampai ke 40, diturunkan tadi sampai 10 ya, laju fotosintesisnya itu menurun. Dari mana kita tahu menurun? Dari ini tadi ya, jumlah oksigen yang dihasilkan. Kenapa? Karena dari temperaturnya, Bu. Ya, bagaimana temperaturnya? Kaitkan dengan Karena enzim. Hmm. Coba kaitkan dengan enzim. Bagaimana? Kalau di suhu rendah enzim itu bagaimana kerjanya? Kerjanya itu akan Enzimnya kecil karena Waduh. Kalau di suhu rendah dia enzim itu bekerja lambat atau bahkan diam. Kalau di suhu tinggi enzim itu akan rusak ya. Itulah yang menyebabkan laju fotosintesis itu menurun. Oke, ini saya stop sharing dulu yang ini agar kita lanjut ke yang lain ya. Saya share screen kembali PPT kita. Putus, Bu. Kita lanjut ya. Baik, itu tadi linknya. Ini ada keterkaitan kadar CO2 dengan pemanasan global. Ya, keterkaitan kadar CO2 dengan pemanasan global. Kalau dilihat di grafik ini, ya, kalau dilihat di grafik ini, apa yang bisa kamu simpulkan dari grafik ini? Apa yang bisa kamu simpulkan dari grafik ini? Ini adalah kadar karbon CO2-nya. Ini adalah peningkatan suhunya. Bagaimana? Nah, apa yang bisa disimpulkan dari sini? Ini tahunnya, ini pada tahun 2000. Dengan kadar CO2 380. Ya, maka terjadi peningkatan suhu sebesar berapa? 1 derajat Celcius. Lalu kalau meningkat suhu apa yang terjadi? Ya, banyak sekali, maka terjadilah nanti pemanasan global. Efeknya apa? Efeknya pada tumbuhan apa? Kan seperti itu. Ini efeknya. Pertanyaannya adalah seperti ini. CO2 itu kan dipakai oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Benarkah? Benar atau tidak? Benar. Lalu kalau memang CO2 itu dipergunakan tumbuhan untuk fotosintesis, kenapa? Kalau jumlahnya terlalu banyak bermasalah bagi tumbuhan itu? Dan apakah seharusnya kan pemanasan global itu tidak ada, ya kan? Coba dijawab dulu pertanyaan saya yang pertama tadi. CO2 itu kan dipergunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, tetapi kenapa masih ada pemanasan global? Coba silakan, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Silakan.
Karena tidak seimbang kebutuhan dengan yang tersedia. Terlalu banyak dia. Jadi dia menjadi apa? Menumpuk, terakumulasi lama-lama ya kan. Jumlah tumbuhan itu sedikit, jumlah CO2 banyak. Jadi zat sisanya banyak. Lama-lama akan menumpuk. Itulah pemanasan global itu. Ya. Seperti itu dia. Lalu apa usaha-usaha yang dilakukan? Dilakukanlah penanaman, reboisasi. Nah, seperti ini ya kan. Ini namanya pohon trambesi. Banyak di daerah kita banyak ya. Di pasar-pasar banyak, arah ke kantor bupati juga ini banyak ya. Ini menurut penelitian, satu batang pohon trambesi ini dewasa ini dapat menyerap CO2 sebanyak 28 ton. Satu batang. Ya. Ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat ya. Nah, lalu kamu sebagai seorang siswa, pelajar, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengendalikan pemanasan global? Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kamu bisa melakukannya itu dengan menanam tanaman-tanaman kecil di rumah sebagai tanaman hias. Sansevieria, kaktus ini ya, dan jenis ini merupakan tanaman yang memiliki klorofil yang sangat padat sehingga dia dapat menyerap fotosintesis, menyerap CO2 dengan sangat baik. Baik, itulah peranan-peranannya ya tentang pemanasan global dan juga dengan polusi udara. Ini adalah tanaman yang sangat baik untuk menyerap polusi udara. Siapa yang tahu mengapa ini tanaman jenis sansevieria sangat baik untuk mengatasi polusi udara? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa tanaman ini jenis sansevieria dan jenis beberapa tanaman lain ini sangat baik untuk mengendalikan polusi udara? Karena dia melepaskan oksigen dan menarik karbon dioksida, Bu. Jadi kalau tumbuhan lain rupanya nggak memakai CO2 rupanya. Kan semua tumbuhan pakai CO2. Jumlah klorofilnya banyak, Bu. Jumlah klorofilnya lebih banyak. Lain apalagi? Kerapatan stomatanya yang tinggi. Iya, stomatanya lebih banyak dia lagi ya. Nah, itulah alasan-alasannya. Ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ini ada nanti soal-soal yang saya Ibu kirimkan di GC. Jadi soal-soal pembelajaran inquiry seperti ini ya. Ini. Nah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita, soal nanti saya kirimkan di Google Classroom. Ini silakan dilihat terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Coba kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Satu. Oke, baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya semuanya. Ya. Selamat siang ya.